Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, welcome back to my channel, Siska Wahyunityas Retnowulandari. Nah, kali ini teman-teman semuanya di sini saya akan membagikan informasi terkait program studi psikologi. Nah, apakah kalian tertarik dengan program studi ini? Kita akan membahas, mengupas tuntas tentang jurusan ini. Silakan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Ya oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan psikologi. Kalian perlu tahu sebelum kalian akhirnya mendaftar di jurusan psikologi, agar kalian tidak salah memilih dalam jurusan ya teman-teman. Oke, apa sih itu psikologi gitu ya? Nah, psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari mental, pikiran, perilaku manusia. Tapi sayang sekali ya, di sini teman-teman tuh banyak sekali yang beranggapan bahwa ketika ambil jurusan psikologi, dia bakalan bisa membaca pikiran seseorang gitu, dan biasanya cenderung takut gitu ya ketika berkomunikasi dengan orang-orang dari lulusan psikologi. Nah, ini perlu diluruskan ya teman-teman. Kita di sini bukan meramal bukan, tapi kita di sini ada disiplin ilmunya. Kita memang mempelajari mental, kita juga mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Nah, kemudian dari serangkaian disiplin ilmu ini memang kita ada beberapa instrumen untuk nantinya mengetahui bagaimana yang dihadapi oleh seseorang ketika memang kita menghadapkan dengan membantu permasalahan orang ya, karena memang kita fokusnya di sini karena ilmu psikologi itu kan ilmu tentang kejiwaan gitu ya, yang dimana memang jiwa itu kan nggak terlihat ya teman-teman, tapi kita bisa mempelajari dengan beberapa alternatif tes begitu. Nah, oke, selanjutnya, nah di sini ada, kalian tuh juga harus tahu alasan kalian tuh memilih jurusan ini tuh apa. Nah, sekali lagi, luruskan niat kalian terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau di sini psikologi adalah salah satu prodi yang populer gitu di Indonesia, mungkin itu adalah salah satu alasan kalian. Tapi mungkin kalian bisa lebih meluruskan niat kalian kenapa mengambil jurusan psikologi. Nah, mungkin memang kalian memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga kalian ingin atau suka sekali dengan ilmu psikologi. Atau mungkin kalian juga karena memiliki jiwa yang istilahnya dari segi empati begitu, mungkin memang senang. Nah, itu juga bisa mengambil salah satu alternatif di jurusan psikologi. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini ada mata kuliah. Mata kuliah jurusan psikologi itu apa aja sih gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang teman-teman tuh ada yang tanya, nanti kita tuh dapat hitung-hitungan gitu nggak sih gitu, karena pengen hindari yang namanya angka-angka gitu. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah yang nantinya akan kalian pelajari. Pasti kita akan belajar tentang perkembangan manusia dari mulai dia belum lahir sampai usia lansia begitu. Kemudian ada teori-teori kepribadian, dan di sini nanti ada psikologi sosial, pendidikan, komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting banget. Dan di sini istilahnya komunikasi itu memang ujung tombaknya gitu ya ketika kita sebagai seorang psikolog. Kemudian ada asesmen dasar, kemudian juga ada aplikasi pengukuran psikologi, kesehatan mental, psikologi industri, dan ada intervensi psikologi. Nah, kemudian ada lagi tentang ini nih. Nah, kalian juga bakalan mempelajari gangguan mental nih teman-teman. Nah, kemudian ada psikologi organisasi, integrasi psikologi faal gitu, kemudian psikologi perkembangan tadi sudah ya, statistik. Nah, ini kalau misalnya kalian beranggapan mungkin ketika ambil psikologi sudah menghindari hitungan, tapi ternyata di sini ada statistik. Karena penting banget teman-teman, statistik itu untuk mahasiswa jurusan psikologi. Untuk apa sih? Ya tadi untuk mengukur atau mengukur alat instrumen yang digunakan ketika untuk tes gitu. Bahkan di sini ada psikometri. Nah, ada psikodiagnostik.
ada kode etik juga ya teman-teman, kita nggak bisa sembarangan gitu, kita memang dibekali yang namanya kode etik. Nah, kemudian ada psikologi konseling, ada patologi juga ya, sama rehabilitas sosial, dan psikologi lintas budaya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang psikologi lingkungan, masalah-masalah psikologis remaja, kemudian tentang perkembangan anak usia dini tadi ya. Kemudian ada juga tentang psikologi ini, pengelolaan sumber daya manusia. Nah, kemudian psikologi sekolah atau di bimbingan konseling. Nah, kemudian ada lagi di sini. Nah, ini nih yang perlu kalian ketahui juga ya teman-teman. Karakteristik apa sih atau yang seperti apa cocok ketika kita harus mengambil jurusan psikologi. Nah, kita di sini harus memiliki atau kepribadian kita tuh tekun, kritis, observan, jadi senang yang namanya penelitian begitu, berwawasan luas itu tentu saja, senang menganalisis ya teman-teman, kita harus suka menganalisis karena banyak banget nanti kasus-kasus yang akan kita selesaikan begitu. Kemudian keterampilan interpersonal penting ya, karena di sini interpersonal itu berkaitan erat dengan orang lain. Jadi kita dalam berkomunikasi, interaksi sosialnya bagus dan senang memecahkan masalah. Nah, kalau misalnya kita nggak ada jiwa-jiwa ini, berarti kita kurang cocok dengan jurusan psikologi pastinya. Oke, next. Nah, bagaimana sih kalau bicara tentang prospek kerjanya gitu ya? Banyak banget yang tanya nih, prospek kerja jurusan psikologi itu nanti gimana gitu? Bahkan mungkin nggak jarang orang tua juga terkadang tidak meng-ACC gitu ya. Ketika kita mau ambil psikologi, kamu mau jadi apa gitu. Nah, di sini seorang sarjana psikologi dapat berkarir sebagai konsultan psikologi atau psikolog ya. Kemudian bisa sebagai ahli psikometri yang tugasnya sebagai ini ya, membuat pengukuran psikologis atau pengajar psikologi. Nah, kemudian juga bisa bagian kalau di perusahaan ya, itu bisa sebagai HRD, teman-teman. Nah, kalau misalnya memang disarankan ini ya, ini informasi yang penting, ketika kalian lulus S1 psikologi, akan disarankan dan akan lebih bisa untuk istilahnya buka praktik atau sebagai konsultan psikolog, itu nanti kalian disarankan untuk lanjut S2. Nah, silakan nanti S2-nya kalian mau fokus kemana begitu, karena bidang psikologi itu juga sama seperti bidang-bidang ini ya, istilahnya spesialisnya mau ke bidang mana gitu. Kalau misalnya kalian pengennya ke psikologi klinis, berarti kalian nanti kerja di rumah sakit jiwa gitu, karena klinis sendiri itu mempelajari tentang ilmu kejiwaan. Kemudian ketika kalian pengen ambil jurusan yang psikologinya mengarah kepada pendidikan, karena kalian senang sama dunia pendidikan, ya berarti kalian langsung ambil psikologi pendidikan. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lebih berminat di bidang industri atau perusahaan, ya silakan ambil psikologi industri gitu. Jadi silakan, memang ini bisa dilanjutkan nanti setelah lulus S1. Tapi biasanya di akhir-akhir semester akan ada pemilihan dari sekian bidang atau ini ya istilahnya spesialisnya di psikologi apa gitu. Oke, next. Nah, di sini ada profesi. Profesinya nanti setelah lulus dari psikologi, karirnya gitu ya, itu akan sebagai apa sih gitu. Kemarin ada yang tanya nih. Nah, itu akan bisa sebagai peneliti survei, kemudian psikologi klinis tadi ya yang sudah saya jelaskan, ada juga psikolog organisasi industri, konselor kesehatan mental bisa, atau spesialis kompensasi tunjangan dan analisa pekerjaan, atau sebagai pewawancara nih juga bisa banget. Nah, psikologi konseling bisa, kemudian terapis pernikahan dan keluarga juga ada, dan psikolog sekolah, berarti nanti kalian kerja di sekolah gitu ya, atau bisa juga sebagai spesialis anak berkebutuhan khusus. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian terjunnya di dunia pendidikan nih ya teman-teman, kalian tuh bisa kerja dari jenjang yang benar-benar TK gitu ya, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu kalian bisa semuanya. Nah, karena apa? Ya semuanya butuh gitu, butuh dari lulusan dari psikologi. Tergantung dari teman-teman aja nih mau ke arah mana sih karir kalian gitu kan. Nah, kemudian
jurusan terkait psikologi yang hampir-hampir sama begitu, yang ilmu-ilmu yang dipelajari itu ada kaitannya gitu ya, ada kaitannya dengan psikologi itu apa aja sih gitu ya. Nah di sini ada seperti PGSD, kemudian okupasi terapi, ilmu keluarga dan konsumen, terapi bicara, pendidikan, bimbingan konseling, farmasi klinik dan komunitas, sama tasawuf psikoterapi. Ini adalah jurusan yang berkaitan gitu, berkaitan memang adalah dia mempelajari ilmu-ilmu psikologi ini. Nah, next. Nah, kampusnya di mana aja sih? Kalau kampus psikologi sih hampir di semua universitas sudah ada ya. Cuman ini saya berikan gambaran aja. Ada beberapa seperti di Universitas Indonesia, UGM, UNAIR, Undip, terus ada Universitas Pajajaran, nah ada USU, ada Syiah Kuala, ada Negeri Malang, 11 Maret, Negeri Semarang, dan Sriwijaya. Nah, tapi kemarin juga ini ya perlu kalian garis bawahi gitu bahwa ilmu psikologi secara umum memang dia bidangnya sosial humaniora. Nah, namun ketika kalian mengambil di beberapa universitas seperti UNS dan juga Unpad, ini jalur masuknya dia melalui sains. Jadi saintek ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian anak sains biar nggak linjur, nggak lintas jurusan, itu kalian bisa daftar di Unpad dan UNS. Nah, karena kalau di univ lain ini dia akan masuk di kategorinya nanti lintas jurusan, jadinya soshum gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung nih nantinya tentang apa sih lintas jurusan, soshum, saintek, kenapa bisa seperti itu? Nanti next video berikutnya saya akan jelaskan tentang apa itu saintek, soshum. Jadi biar kalian nggak ada kekeliruan ya dari informasi penting ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau universitas ini sudah banyak kalau misalnya mau ambil jurusan psikologi gitu. Oke, next. Nah, di sini saya akan jelaskan memberikan gambaran ya lebih tepatnya psikologi UI. Nah, ini saya ambil sampel aja psikologi UI. Jumlah peminatnya dari tahun ke tahun bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini 2015 aja udah 2.886, kemudian naik ya. Di sini naik dengan 3.029 di tahun 2016, kemudian naik lagi nih tahun 2017 menjadi 3.843. Nah, kemudian naik lagi ya di sini tahun 2018 menjadi 4.271. Nah, di sini daya tampungnya juga kita bisa lihat bahwa dari sekian ini ya, kita bisa buat perbandingan. Jadi 2.886, tapi yang diambil cuma 60 mahasiswa aja nih. Nah, jadinya 2,08%. Kemudian di sini juga ini naik ya, kalau daya tampung sih di sini ada kenaikan. 60, 80, 140, 141, kemudian jadi 81 di tahun 2019, jumlah peminatnya juga menurun. Kenapa sih kok bisa menurun ya? Ya ini tergantung dari ini ya, jumlah pendaftar juga kan, jumlah pendaftar di UTBK tahun saat itu ada berapa pendaftar, kemudian terkait apa? Terkadang itu gini, beberapa mahasiswa tuh sebenarnya pengen ke UI, tapi mungkin melihat ini loh, melihat tahun 2018 itu kok 4.271, mereka langsung merasa insecure gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia lari ke universitas lain. Nah, ini terkadang yang menyebabkan kenapa ini jumlahnya menurun begitu. Plus mereka juga ngelihat kan daya tampungnya berapa? Cuma 81 di tahun 2019. Akhirnya dia tidak berani untuk mendaftar gitu. Oke, next. Nah, ini kalau di UNS, karena UNS tadi jalurnya sains, jadi hanya ini ya, saintek ya, hanya untuk yang anak-anak IPA begitu. Ini jumlah peminatnya juga sama. Dia dari tahun ke tahun 2015 sampai dengan 18 itu naik. Nah, cuma tahun 2019 dia juga menurun lagi-lagi. Daya tampungnya pun sama ya. Tapi perbedaannya daya tampung di tahun 2019 sebenarnya cukup besar ya, 60 peserta yang akan diambil. Nah, tapi lagi-lagi di sini mengalami penurunan.
Nah, oke, selanjutnya UGM. Nah, di UGM ini dia masuk jalurnya Soshum. Nah, di sini ada jumlah peminatnya ya dari tahun ke tahun. Ini kenapa nggak terlalu banyak gitu ya? Ini 600-an ya, 654, 811. Nah, kemudian kursinya pun lebih sedikit juga ya, hanya 23, 30, 35. Nah, ini bisa menjadikan target kalian. Artinya begini, ketika kalian mau ambil jurusan di beberapa universitas dengan prodi yang sudah kalian tentukan, itu saya sarankan buat cek terlebih dahulu jumlah peminat tahun sebelumnya itu ada berapa sih, kemudian daya tampung yang tahun ini itu berapa. Nah, kemudian kita cek kembali di univ-univ yang lainnya. Kita kalau bisa ambil jumlah peminat yang tahun sebelumnya itu rendah, nah tapi daya tampungnya besar. Nah, atau juga bisa jumlah peminat yang tahun sebelumnya besar, tapi peluang untuk daya tampungnya juga yang dibutuhkannya besar gitu. Jadi memang ini kalau misalnya kalian mau milih universitas, kemudian program studi itu nggak bisa asal-asalan ya teman-teman. Jadi kalian harus mempertimbangkan dengan jumlah peminat dan daya tampung ini. Ini salah satu trik begitu ya. Nanti saya juga akan jelasin sih bagaimana sih tips, trik buat kita lolos di UTBK ini ya, SBMPTN UTBK gitu. Nah, di sini teman-teman yang perlu disimak tadi ya, dari jurusan psikologi ini selain beberapa hal tadi yang sudah saya sebutkan, ini penting jumlah peminat dan daya tampung untuk mengukur seberapa besar peluang kalian bisa keterima di psikologi yang sudah kalian targetkan. Nah, gitu teman-teman. Nah, oke, thank you for watching teman-teman. Nah, apabila kalian masih ada yang sekiranya belum jelas dan pengen tanya-tanya nih gitu, kalian bisa langsung DM di Instagram saya di sini ya. Nah, di sini. Kemudian bisa juga melalui Facebook ini teman-teman. Jadi silakan. Plus mungkin juga bisa ini chat langsung di kolom komentar aja, nanti insya Allah saya jawab gitu. Nah, jadi silakan teman-teman, jangan sampai kalian salah arah, salah pilih jurusan, tapi kalian harus betul-betul mengenali jurusan yang sudah kalian targetkan. Oke, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.